Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Nova dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara dalam bidang diplomasi. Topik yang akan saya bahas kali ini ialah perundingan Renville. Agresi militer Belanda pada 20 Juli 1947 menyebabkan situasi di Indonesia semakin memanas. Kondisi tersebut mendapat respon dari dunia internasional. Amerika Serikat mengusulkan kepada DKPBB agar konflik antara Indonesia dan Belanda segera diselesaikan. Usulan DKPBB ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Australia, pihak yang ditunjuk Indonesia, Belgia, pihak yang ditunjuk Belanda, dan Amerika Serikat yaitu pihak yang netral. Dalam perkembangannya, KTN menyepakati pelaksanaan perundingan untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Berdasarkan hasil kesepakatan KTN, Indonesia dan Belanda kembali dipertemukan dalam meja perundingan. Sebelum pelaksanaan perundingan, Indonesia dan Belanda berpendapat bahwa lokasi perundingan harus berada di tempat yang netral. Atas usulan tersebut, Amerika Serikat menawarkan kapal Renville miliknya yang saat itu sedang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta sebagai tempat perundingan. Tawaran tersebut disetujui oleh Indonesia dan Belanda. Pada 8 Desember 1947, perundingan antara Indonesia dan Belanda resmi digelar. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyotmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Dalam perundingan Renville terjadi perdebatan terkait kedudukan negara Indonesia. Belanda menghendaki Indonesia menjadi negara federasi bagian dari Belanda, sedangkan Indonesia menginginkan pengakuan kedaulatan secara penuh. Perundingan Renville menghasilkan beberapa keputusan yang dianggap merugikan pihak Indonesia. Ketiga keputusan perundingan Renville tersebut ialah: 1. Menetapkan garis Dermakas Van Mook sebagai acuan pemisah wilayah kekuasaan Indonesia dan wilayah yang dianggap sebagai bagian kekuasaan Belanda. 2. Penarikan pasukan Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan Belanda. 3. Akan diadakan plebiscit, yaitu pemungutan suara bagi rakyat di wilayah pendudukan Belanda. Hasil perundingan ini menyebabkan wilayah Indonesia semakin sempit. Berdasarkan garis demokrasi Van Mook, wilayah Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Oleh karena garis demarkasi tersebut, pasukan TNI yang masih berada di kantong-kantong pertahanan Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Penarikan pasukan secara besar-besaran dilakukan oleh Divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Pada 1 Februari 1948, kira-kira 35.000 orang mengadakan long march dari Jawa Barat ke wilayah Republik. Di Jawa Timur, kira-kira 6.000 pasukan masuk ke wilayah Jawa Tengah yang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Hasil perundingan Renville mendapat tantangan dari sejumlah pihak. Beberapa pihak menganggap Amir Syarifuddin terlalu banyak memberikan kompensus kepada Belanda. Dua partai besar, PNI dan Masyumi, menarik menterinya dari kabinet. Parlemen juga mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet Amir Syarifuddin. Akhirnya, pada 23 Januari 1948, Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Sekian materi yang dari saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.